Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, Bapak ingin kalian membayangkan bagaimana jika kalian berada di dalam suatu hutan yang lebat. Apa sajakah yang akan kalian temukan dalam hutan tersebut? Apakah makhluk hidup saja atau yang lainnya? Kemudian, bagaimana keadaan makhluk tersebut di dalam hutan? Apakah mereka berdiri sendiri atau saling berinteraksi satu sama lain? Nah, pikirkan jawabannya ya. Bagaimana? Sudahkah kalian menemukan jawabannya? Baiklah, banyak dari kalian pasti akan menjawab bahwa jika kalian ada di hutan, kalian akan menemukan berbagai macam makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Segala sesuatu yang hidup, contohnya hewan, tumbuhan, termasuk manusia, disebut sebagai komponen biotik. Selain segala sesuatu yang hidup, kalian tentunya akan menemukan air, batuan, tanah, cahaya matahari, dan sesuatu yang tak hidup. Sesuatu yang tak hidup disebut sebagai komponen abiotik. Komponen biotik, komponen abiotik. Jangan sampai dilupakan ya. Komponen biotik dan komponen abiotik keduanya saling berinteraksi satu sama lain dan tidak akan pernah terpisahkan. Nah, inilah yang disebut sebagai ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki hubungan timbal balik. Hutan yang tadi kita bahas adalah salah satu contoh ekosistem. Contoh ekosistem lain yang dapat kalian temukan di sekitar tempat tinggal kalian adalah ekosistem sawah. Nah, coba apa saja komponen biotik dan abiotik yang bisa kalian temukan di ekosistem sawah? Adapun contoh ekosistem yang lainnya yaitu ekosistem pantai, terumbu karang, dan gurun. Dapatkah kalian menyebutkan contoh ekosistem yang lainnya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini ekosistem apa ya namanya? Cari di berbagai sumber dan konfirmasikan betul atau tidaknya jawaban kalian kepada guru kalian masing-masing. Kunci dari ekosistem adalah adanya interaksi antar masing-masing komponen penyusun ekosistem. Interaksi dapat terjadi karena hidup berdampingan bersama ataupun keinginan untuk makan. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di dalam suatu ekosistem. Macam-macam interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis, predasi,
kompetisi, maupun interaksi netral. Simbiosis adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup. Hubungan tersebut dapat terjadi karena kebutuhan akan makanan, habitat atau tempat hidup, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara lebah dengan tanaman berbunga. Lebah diuntungkan karena ia dapat menghisap nektar yang ada pada bunga. Begitupun tanaman berbunga yang dihinggapi oleh lebah. Tanaman tersebut diuntungkan karena lebah tersebut dapat membantu proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik yang terjadi ketika makhluk hidup yang satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, hubungan timbal balik antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut diuntungkan karena memiliki habitat dan tempat berlindung dari predator. Sedangkan anemon laut tidak terganggu dengan kehadiran ikan badut dan tidak pula dirugikan oleh ikan badut tersebut. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik yang terjadi ketika makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya, hubungan timbal balik antara nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena memperoleh darah dan sari makanan dari tubuh manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena gigitan nyamuk dapat menyebabkan bentol, bahkan penyakit malaria dan demam berdarah. Ayo, pasti banyak dari kalian pernah digigit nyamuk kan? Nah, itulah dia 3 macam simbiosis. Kemudian, interaksi yang selanjutnya yaitu predasi. Predasi adalah interaksi antara predator atau pemangsa dan yang dimangsa. Contohnya, interaksi antara hiena dan bison. Kompetisi adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dalam memperebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya, makanan, tempat hidup, atau daerah kekuasaan. Contohnya, beruang dan harimau. Interaksi netral adalah interaksi yang terjadi ketika makhluk hidup dapat saling berdampingan tanpa saling mengganggu ataupun memangsa satu sama lainnya. Contohnya, interaksi antara ayam dan sapi di padang rumput. Nah, sekarang tugasnya pilih salah satu ekosistem di atas, kemudian sebutkan apa saja makhluk hidup atau komponen biotik dan komponen abiotiknya, minimal masing-masing 3 komponen. Kemudian sebutkan minimal 2 macam interaksi yang dapat terjadi beserta contoh makhluk hidup yang mengalami interaksinya. Tulis di buku catatan ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai rantai makanan,
jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran IPA selanjutnya.